Sanksi pidana penghinaan dalam KUHP menjadi tema kita di pagi hari ini ya, Bang? Benar. Kenapa tuh memilih Ya, ini? kalau kita lihat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, ya tentang penghinaan ini bisa dilihat dari pasal, ini ada banyak pasalnya Jesse, dengan beragam bentuk sanksi pidana yang juga banyak, seperti yang diatur dalam pasal 310 sampai 321 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Jadi ada banyak jenisnya penghinaan ini. Tidak hanya seperti yang kita gambarkan bagaimana penghinaan, misal aku caci dirimu gitu kan, menghina fisik. Yaitu bukan saja sekedar itu gitu. Bisa saja nanti dengan menyampaikan bentuk menyerang kehormatan seseorang berupa tertulis gitu kan. Apalagi sekarang sudah ada undang-undang ITE ya, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016. Ini juga bisa mengakomodir penghinaan-penghinaan yang dilangsungkan dengan menggunakan alat elektronik. Ya, apakah media sosial kah? Iya. Atau dia memanfaatkan radio kah? Wah, hati-hati televisi sekali kah gitu siaran, ya. Ya, harus hati-hati. Apalagi kita memang secara jelas, tegas dan terang menjudge seseorang, menghina seseorang, mencemarkan nama baik seseorang. Kayak nyebut nama lagi mungkin. Apalagi menyebut nama, mengetek. Oh gitu. Itu Termasuk udah termasuk penghinaan. Termasuk bisa saja kalimatnya, tergantung kalimat redaksi yang disampaikan. Ya. Kalimat, frasa ataupun redaksi yang disampaikan di dalam media elektronik itu. Tapi kita bahas di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tidak diatur yang kita bahas tentang di dalam Undang-Undang ITE. Oke, jadi ini khusus untuk KUHP aja. KUHP saja, karena di sini ada banyak pasal ya, seperti yang kita jelaskan tadi ada sampai ada 310 ya, dari pasal 310 maksudnya. Oh iya, kirain 300 pasal yang mengatur penghinaan ini. Pasal dari pasal 310 itu sampai dengan 321. Ya, kalau di dalam pasal 310 saya bawa KUHP nih Jesse, di mana-mana saya bawa KUHP bukan untuk nakut-nakuti ya, tapi ini sebagai pegangan seorang advokat. Ya, bahkan hakim pun juga demikian. Bukan berarti kita seorang praktisi hukum hafal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bukan juga hafal Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tetap juga dia harus membaca untuk menghindari hal-hal yang dapat memungkinkan multitafsirkah atau salah dalam penyampaian. Karena kan kalau salah redaksi, ya salah menyebutkan sanksi pidana kah yang diatur dalam KUHP itu bisa menjadi sebuah jurisprudensi kalau bagi penetapan hakim gitu kan. Padahal pasal 310 tentang penghinaan itu sanksi pidananya paling lama 9 bulan. Tapi kalau disebutkan 9 tahun, ini kan bisa berdampak kepada ketidaksesuaian penyampaian. Makanya harus dibaca itu. Iya. Tidak boleh kita dinalar-nalarkan, apalagi ini redaksi. Ya, redaksi ini. Siap. Sebagai dasar hukum. Nah, di dalam pasal 310 nanti penghinaan itu nanti kita bisa lihat detail itu di pasal 315-nya, ya. Itu kalau pasal 310 ayat 1, barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, ya, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak Rp300. Unsur yang terkandung di dalam pasal 310 ini ya, itu adalah barang siapa. Berarti seseorang. Seseorang yang melakukan perbuatan pidana. Baik. Atau sekelompok sekalipun. Gitu. Ini barang tuh. Jadi bukan menandakan benda. Ya. Yang sengaja menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, ya, dengan menuduh sesuatu hal. Itu kandungan dalam pasal 310. Yang secara terang supaya hal diketahui umum, itu dia. Menuduh seseorang disampaikan untuk orang halayak ramai tahu tentang dirinya. Begitu. Nah, itu juga bagian dari penghinaan. Ya, itu bagian dari penghinaan. Padahal apalagi memang itu tidak benar sama sekali. Kalau penyampaian itu. Kalau benar sekalipun, kalau itu merupakan aib, bisa saja tahu itu termasuk penghinaan. Gitu. Makanya hati-hati. Tapi kan ini menyerang. Ada kalimat di sini adalah menyerang kehormatan. Misalkan aku seorang advokat. Ya. Seorang advokat. Kehormatanku terganggu akibat dari penyampaian seseorang yang tidak benar tentang diriku. Ya, apakah aku dituduh adalah sebagai orang yang berkhianat dengan klienku?
Padahal tidak. Bisa saja ini toh sebagai bentuk cara seseorang untuk menjatuhkan kehormatan seseorang, menjatuhkan reputasi agar tak ada orang mau dengan pardon memanfaatkan jasa hukumnya. Itu bagian dari itu. Dan sanksi pidananya adalah 9 bulan maksimal. Dan atau denda paling banyak Rp300. Kok sedikit sekali ya Bang? Nah, karena di dalam kitab undang-undang hukum pidana ini di produk pada zaman kolonial Belanda. Makanya nominal ini kalau dikalikan itu kali 1000 sekarang. 1000 kali lipat. 300 kali 1000. 300 jutaan lah kurang lebih ya. Iya. Iya nggak sih? Kalau saya lemah. Lebih ya? Hitung-hitung saya lemah ini jadi. Iya. Tapi di dalam KUHP masih 300 rupiah. Tapi orang lebih kepada sanksi pidana. Iya sih. Mengenai penjaranya itu yang dikhawatirkan, yang ditakutkan begitu kan. Nah, hati-hati dengan yang demikian. Mau benar sekalipun, tapi kalau kita menyerang kehormatan seseorang, bisa ancaman pidana 9 bulan. Berarti kita harus mengontrol setiap apa yang ingin kita sampaikan ke halayak umum. Begitu. Tapi kalau nggak bisa dibuktiin, mungkin maksudnya di penghinaan dalam konteks ini yang kita ucapkan secara verbal, kalau nggak ada yang ngerekam kan berarti nggak terbukti apa-apa dong. Tentunya untuk membuat laporan, pengaduan terhadap perbuatan pidana ini, penghinaan ini, itu harus dilengkapi dengan yang namanya saksi dan bukti. Itu merupakan unsur-unsur agar termuatnya ada locus delicti, ada perbuatan pidana di mana, kapan, dan siapa pelaku yang melakukan itu, agar dia bisa dijerat ancaman pidananya. Maka ini jangan menuduh seseorang, justru bisa masuk pencemaran nama baik, dituduhnya aku melakukan penghinaan. Padahal secara pembuktian, saksi-saksi dinilai tidak kuat. Hati-hati juga. Zaman sekarang ini orang sikit-sikit masuk ke ranah hukum, Jesse. Sikit-sikit sudah menggunakan pengacara untuk menyelesaikan masalahnya. Sedikit-sedikit sudah terpikir, oh kau kupidanakan kau nanti, ku laporkan kau nanti. Orang sekarang udah demikian. Ketika diatur dalam dasar hukumnya ada untuk melaporkan seseorang ada dugaan perbuatan pidana, orang sekarang sudah memanfaatkan itu. Padahal bisa dilakukan dengan upaya penyelesaian secara kekeluargaan, penyelesaian masalahnya itu musyawarah kah? Dan lainnya, tapi orang lebih memanfaatkan itu. Kenapa? Sudah ada ancaman pidananya. Dan mungkin mencoreng nama baik seseorang itu juga ya. Iya. Namun umumnya orang kan ketika konsul dengan pengacara, konsultan hukum terkait dengan permasalahan hukumnya, itu diselesaikan dulu dengan cara non litigasi secara kekeluargaan. Biasanya disomasi, di surat peringatan untuk meminta maaf, tentang mengklarifikasi tentang apa yang kau sampaikan. Iya. Benar atau tidak itu? Kalau memang tidak benar, ya klarifikasi, pulihkan nama baiknya. Kalau tidak, ada ancaman pidana. Nah, itu yang termuat dalam somasi. Ada dalil-dalilnya, kemudian ada tenggat waktu kapan dia paling lama untuk melakukan permohonan maaf, misalkan terkait dengan penghinaan kah atau pencemaran nama baik. Begitu. Sehingga ini yang menjadi sebuah dasar. Tapi kalau saya selalu selesaikan masalah itu dengan cara kekeluargaan terlebih dahulu. Iya. Upaya yang paling terakhir mentok itu baru masuk upaya hukum. Ketika tidak mampu menyelesaikan masalah itu secara kekeluargaan. Dan duga, yang terduga yang melakukan perbuatan pidana, dia tidak memiliki etikat baik, langsung melakukan upaya itu. Gitu. Nah, itu pasal 310 ayat 1. Siap. Dan ayat 2-nya, jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel di muka umum, maka yang bersalah karena pencemaran tertulis diancam pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau denda paling banyak Rp300. Ini ayat 2 pasal 310. Tadi ketika pencemaran nama baik dia disampaikan secara lisan, secara langsung disampaikan verbal ke muka umum melalui muncungnya. Tapi ini menggunakan media, media tulis, dia tempelkan ke muka umum. Apakah dia memuat wajahku, tapi badannya misalkan badan binatang, dengan menyebutkan ini adalah parlindungan, begitu ya. Itu udah bagian dari penghinaan. Nah, sampai di sana itu di KUHP hanya sebatas tulisan, tapi tidak sampai elektronik. Kenapa? Dulu zaman pada produk
KUHP Belum. diterbitkan belum sampai ke media elektronik. Makanya ada undang-undang khusus yang membahas tentang pencemaran nama baik atau penghinaan yang diatur dalam undang-undang baru, ya, undang-undang ITE, sehingga klasifikasinya tentang penghinaan, pencemaran nama baik yang di ITE ada aturan hukum yang lebih khusus. Oh, bukan berarti yang di dalam KUHP ini nggak khusus ya? Tidak, tapi ini tetap mengakomodir. Ketika ada yang lebih khusus, ya, ada yang khusus mengatur tentang penghinaan, maka digunakanlah yang khusus itu. Oke. Nah, tapi kalau elektronik kan, kalau di dalam KUHP kan tidak ada tentang elektroniknya, hanya sebatas Tulisan, tulisan, poster. ditempel. Tapi kalau dalilnya bercandaan aja gitu, meme-meme kocak gitu, tapi tetap kayak baperan gitu Bang Parlin Bisa. liatnya. Kok gambar saya jadi kayak gini, kan saya nggak gini gitu. Sepanjang di dalam ayat 2 ini terpenuhi unsur-unsurnya, dan si korban merasa dirugikan akibat perbuatan seseorang yang barang siapa tadi itu, Iya. makanya unsur pidananya bisa masuk itu. Yang penting apa? Walaupun merasa rugi, candaan. ya? Iya. Walaupun candaan. Aku cuma bercanda, Pak, minta maaf. Kadang orang untuk bersembunyi dari permasalahan hukum yang menimpanya, dia memasukkan unsur-unsur candaan. Dia memasukkan unsur-unsur bahwasanya saya khilaf. Saya tidak dalam keadaan sadar. Iya. Nggak ada maksud kok. Maksudnya bukan Nggak ada itu. maksud gitu. Gitu. Sering begitu. Tapi ada juga tuh koruptor yang menyatakan saya khilaf korupsi gitu. Oh iya, ada ya. Lucu ya dengarnya ya. Jadi kalau orang udah melakukan perbuatan pidana khilaf Iya. bisa saja diragukan atas pengakuannya. Tapi kalau lalai dalam berkendara sehingga mengakibatkan lukanya seorang atau matinya seseorang, bisa akibat kelalaiannya. Ada di dalam undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan. Tapi kalau hilaf, Dalam menghina seseorang akibat emosi, Iya. ya ini yang menjadi sebuah dilematis. Apakah dia mampu mengontrol emosinya atau tidak? Tapi lagi-lagi terpulang kepada sekarang sudah ada restoratif justice, keadilan restoratif yang dapat diselesaikan permasalahan hukumnya di tingkat kepolisian kah, di tingkat kejaksaan kah, ke tingkat di pengadilan. Jadi bisa berdamai itu. Apalagi perkara-perkara pidana penghinaan ini, pencemaran nama baik, itu bisa berdamai sepanjang para pihak setuju untuk berdamai. jadi kalau udah berdamai nggak akan dilanjutkan lagi. Tidak dilanjutkan lagi, hapuslah perbuatan pidana yang pernah dia lakukan. Meskipun sudah Ditujukan dengan apa? Ada unsur perdatanya di sana, ada perjanjian perdamaian. Dituangkan di damai sana. pun ada perjanjian. Ya, jadi walaupun perkara pidana karena dia menganut pada azas restoratif justice, sehingga upaya untuk perdamaian dalam setiap perkara-perkara pidana yang dilakukan, ya khususnya tentang penghinaan, itu bisa dilakukan perdamaian dengan memuat di dalam sebuah perjanjian, sehingga dicabutlah laporan pidana, ya laporan kepolisiannya, cabut, dibuat lagi berita acaranya, digelar perkara, dinyatakan perkara ini dicabut, dihentikan, ya, damai, berdamailah mereka, maka hapuslah terhitung hari itu. Ini sudah disampaikan ada 11 pasal ya dari 310 sampai 321. berarti 11 pasal ya. Jadi di dalam Banyak pasal itu, ya, itu kan nanti kalau di dalam KUHP itu bisa dilihat di bab 16 ya. Itu tentang penghinaan dalam kitab undang-undang pidana. Nah, kita bahas tadi adalah pasal 310. Ya. Ada dua pasal yang sudah ada satu pasal di 310, 3 ayat dan 2 ayat yang kita bacakan tadi. Kalau yang pertama tadi ayatnya adalah barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak Rp300. Ayat 2-nya yang tadi kita juga sudah jelaskan, jika hal itu dilakukan dengan bentuk tulisannya Jessi ya, atau gambar yang disiarkan. Nah, kemudian dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, ya mau nempel di pohon kah, di dinding, di sekolah-sekolah gitu kan, di tempat di rumahnya umum, sendiri gitu, di halaman umum lah, di muka umum yang penting. yang kalau di rumah terlihat orang, ya di halte begitu kan. Maka yang bersalah karena pencemaran tertulis diancam pidana paling lama
1 tahun 4 bulan atau denda paling banyak Rp300. Itu ayat 2-nya ketika menempelkan pencemaran nama baiknya itu ya di muka umum. Itu sanksi pidananya adalah paling lama 1 tahun 4 bulan atau denda paling banyak Rp300. Nah, di ayat 3-nya, di pasal 310 ditegaskan tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis. Seperti yang dimaksudkan pasal 310 ayat 1 dan 2. Jika perbuatan telah dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk bela diri. Oh, oke. Misal, Misalnya apa tuh? ada orang menghina aku, Uh-uh. ya kan? Aku sampaikan. Itu bukan sebuah yang dia sampaikan bukanlah sebenarnya, begitu kan? Aku klarifikasi untuk kepentingan diriku. Lalu menyampaikan sebenarnya apalah yang kau sampaikan itu adalah bohong. Kau memfitnah itu, nah gitulah ya, ibaratnya kan, itu kan membela diri. Iya sih. Jadi aku sampaikan tentang apa yang aku sampaikan bohong itu aku bukan melakukan perbuatan pidana, gitu, sebagai bentuk klarifikasi lah, sebagai bentuk klarifikasi. Kalau di dalam kitab undang-undang hukum pidana, dari bentuk perbuatan pidananya pasal 310 ini adalah merupakan penistaan. Ya, pasal 310 ini penghinaan itu bagian-bagiannya ada sampai 6. Dan 1 di pasal 310 ini merupakan penistaan. Begitu. Nah, kita lihat 2 bentuk penghinaan. Yaitu adalah penistaan dengan surat. Oke. 310 ayat 1-nya adalah penistaan. Dan penistaan dalam bentuk surat itu bisa dilihat dalam pasal 310 ayat 2 yang kita sudah jelaskan. Itu bentuk 2-nya. Dan bentuk ketiganya adalah fitnah. Itu nanti bisa dilihat di pasal 311. Ya. Kita baca pasal 311. Silakan, Bang. Ini kategori fitnah ya. Jika yang melakukan kejahatan, pencemaran atau pencemaran tertulis dalam hal dibolehkan untuk dibuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dengan tuduhan melakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka diancam dengan dia telah melakukan perbuatan fitnah dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Oh, wah. Di dalam pasal 311 ini, ketika seseorang melakukan perbuatan pidana fitnah, ada sanksi pidana ancamannya adalah penjara paling lama 4 tahun. Tidak sesuai dengan apa yang disampaikan. Yang merupakan pencemaran, baik lisan ataupun tertulis. Hati-hati dengan fitnah. Siap. Nah, ayat 2-nya, tadi itu ayat 1, pencabutan hak tersebut dalam pasal nomor 35 1 sampai 3 dapat dijatuhkan. Nah, kita lihat di dalam fitnah ini ya, seperti saya mengutip ini dari penjelasan R. Susilo, ini adalah merupakan pengamat hukum ya, ahli hukum pidana. Perbuatan dalam pasal yang dimaksudkan 310 dan tidak termasuk menista atau penista dengan tulisan tidak jatuhkan hukuman. Nah, apabila dituduhkan secara lisan ataupun tertulis yang dimuatkan di dalam pasal 311 fitnah, ada bentuk sanksi pidana yang berbeda. Padahal kerugian seseorangnya hampir mirip kan? Tapi kok beda itunya? Ya, jadi ini fitnah antara penistaan dengan fitnah ada perbedaan dalam bentuk sanksi pidana. Jadi ini kalau fitnah ini kan ada yang pepatah mengatakan Lebih kejam daripada pembunuhan. lebih kejam daripada pembunuhan. Kenapa? Ketika mati dibunuh, langsung mati Jesse. Iya, oke. Tapi Kalau fitnah, difitnah, itu matinya secara perlahan-lahan. Lebih sakit mati langsung atau matinya perlahan-lahan? mati Disiksa dulu begitu. Iya. Akibat pemfitnahan yang jelas-jelas belum tentu benar. Belum tentu benar. Wih, sakit banget tuh. Kalau kita lihat di stasiun televisi begitu ya, kan ada tayangan-tayangan film itu ya. Apa namanya? Hidayah atau apa itu? Oh, yang di Iya, itulah. kan banyak fitnah itu kan. Tentang menuduh seseorang apakah dia memiliki babi ngepet kah, tuyul gitu, bersekutu dengan setan kan, iblis begitu kan. Masyarakat menuduh. Lalu masyarakat ramai-ramai datang berdemo akibat dari fitnahnya, padahal tidak benar yang disampaikan. Suruh dia diusir dari. Diusir, dibakar, dihina, caci maki, dilempar. Padahal gitu. belum tentu benar loh. Padahal tidak benar. Astaga. Nah, ini ancaman pidananya bahaya ini. 4 tahun itu bagi orang yang memfitnah.
Iya, iya, Tapi kalau dalam pasal 310 bisa saja benar toh. Dia mengumumkan, misalkan perlindungan ditempel lah di pengumuman itu. Di halte perlindungan, meninggalkan kliennya, apakah dia menyebutkan dia tidak profesional dalam melakukan upaya hukum pembantuan terhadap klien-kliennya begitu kan. Iya. Dituduh-tuduh yang seperti itu, penistaan, bisa saja benar toh. Maka sanksi pidananya lebih ringan itu, penistaan ketimbang fitnah. Oke. Jadi itu ada dua perbedaan ya, perbedaan. Penistaan dan fitnah. Itu yang diatur dalam pasal penghinaan yang dilihat dalam bab 16 itu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Siap. Nah, kita lihat di pasal 315 KUHP. Itu penghinaan ringan kriterianya. Oh, ada lagi kriteria penghinaan ringan. Kita baca ya, Siap. Ya. Pasal 315, tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan tulisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterima kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 4 bulan, 2 minggu, atau denda paling banyak Rp300. Iya. Penghinaan ini ya, misalkan kita menyebutkan perlindungan tenggen, perlindungan apa lagi kalau bahas selain tenggen, perlindungan tolol, perlindungan oon gitu kan, misal gitu ya. Itu sebuah ilustrasinya. Ya. Itu bahagian dari penghinaan ringan itu, kategorinya. Itu kategori ringan masih ya? Kategori ringan. Siap. Jadi itu bisa diancam pidana paling lama 4 bulan 2 minggu. Makanya banyak juga ya 4 bulan. Paling lama. 4 bulan 2 minggu. Paling lama 4 bulan 2 minggu. Hati-hati ya kalau ngomong perlindungan cover boy gitu. Kalau aku nggak terima mau ngapa? Terima kan tadi? Saya bilang gitu terima kan? Iya, kalau aku nggak terima. Saya dipidanakan pula. Iya. Untung aku tampan, tapi kalau aku jelek tapi kamu bilang cover boy, penghinaan itu toh penghinaan ringan. Kok gitu? Bagi orang yang sedang aku jelek nih, tapi kau bilang adalah. Ya siapa tahu kan. Tapi bagi orang yang merasa dirugikan. Iya. Kalau dia terima tidak ada masalah aja sih. Ya kan? Yang baperan ini yang susah ya. Yang baperan susah. Iya sih. Tapi yang ada pula kepedean, dia tahu sadar sok-sok dirinya ganteng kan, tampan cantik, tapi pas dibilang macam cover boy padahal tidak gitu kan. Marah juga. Senang dia. Oh, senang banget. Seperti Anda ya. Nah, senang. Kategori yang ringan, emang yang sedang sama beratnya ada? Yang tadi itu berat. Yang penghinaan fitnah tadi itu kategori. Itu yang kategori berat. Yang sedangnya nggak ada. Penistaan surat sedang nggak ada lah. Ukurannya itu aja. Yang sedang saja. Oke. Jadi antara ringan dan berat itu aja ya. Ya, kalimat sudel gitu, perlindungan. Misal. Karena kita live ya. Oke. Misal. Ya itu maksud saya supaya masyarakat tahu. Kan ada penyebutan yang kejahatan verbal. Anjay, kalimat anjay juga. Bagi orang mengilustrasikan itu adalah mohon maaf kalimat. Itu akan menghina. Meskipun ada banyak dalih mengatakan anjay itu kan Bang Parlin bukan itu maksudnya. Itu kan kayak plesetan aja. Makanya itu gitu. kalimat-kalimat gaul. Iya. Kalimat gaul yang ketika penafsiran kalimatnya tidak jelas di dalam kamus bahasa besar Indonesia tidak tertuang tentang kalimat anjay. Bisa saja anjay itu wah gitu, Parlin wow gitu kan. Bukan Parlin mohon maaf. Iya itu. Tapi kalaulah orang salah menafsirkan, ketika itu diilustrasikan adalah sebuah kalimat kotor dan itu merupakan penghinaan, bisa masuk unsur pidananya. Tapi kan itu butuh penafsiran lebih dalam tentang kalimat itu. Dan kemudian ada pengaduan palsu atau pengaduan fitnah. Itu bisa dilihat di dalam pasal 317 ya. Jadi di pasal 317 kita Undang-Undang Hukum Pidana ayat 1-nya barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan dan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa baik secara tertulis ataupun untuk dituliskan maupun untuk dituliskan tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya seseorang terancam atau diserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Misal, aku membuat laporan polisi, kan itu mengadukan kepada penguasa
melaporkan seseorang, Iya. padahal dia tidak melakukan perbuatan pidana seperti yang aku tuduhkan dalam laporan perbuatan pidana, Iya. dugaan ke kepolisian. Bisa saja memasukkan pasal 317 ini fitnah. Padahal dia tidak melakukan sama sekali, dia baik-baik saja begitu kan. Nah, membuat laporan kepolisian ketika mempublish itu ke media tentang saya sudah melakukan laporan kepolisian terkait dengan perbuatan pidana seseorang dengan menyebutkan namanya jelas, ini berbahaya. Makanya di dalam penyampaian itu ada dugaan-dugaan perbuatan pidana sebelum ada berkekuatan hukum tetap dia dinyatakan bersalah, sebutkan inisial. Oh, iya sih. Misalkan Jesse Gultom, JG. JG. Saya telah melaporkan JG, seorang wanita. Seorang wanita dengan perawakan ini, dia telah diduga melakukan perbuatan pidana, dan imbangi dengan diduganya. Iya. Jangan sampai kan dia sudah Iya sih. melakukan perbuatan pidana, dia sudah melakukan begini, sudah melakukan begitu. Kenapa? Karena belum ada putusan pengadilan dia dinyatakan bersalah. Sebutkan dugaan. Gitu. Iya. Makanya sering banget pengacara atau advokat menyampaikan inisial alih-alih menyebutkan nama lengkap terhadap terduga ataupun ini ya. Ya, walaupun dia kalau menyebutkan nama seseorang, sebutkan diduga, menandakan dia bukan menuduh. Apa saja yang kita mau lakukan, pikirkan, renungkan terlebih dahulu, dan kaji secara mendalam. Dan perbuatan pidana yang dimaksudkan dalam bab 16 KUHP tadi, salah satunya juga adalah termuat tentang perbuatan fitnah yang diatur dalam pasal 318. Barang siapa dengan sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan atau suatu perbuatan pidana, diancam karena menimbulkan persangkaan palsu dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Nah, itu adalah fitnah. Fitnah sebesar-besarnya. Tadi kalau fitnah yang diatur dalam pasal 311 juga termasuk bagian dari fitnah itu sendiri. Nah, kalau ini adalah merupakan perbuatan fitnah, sanksi pidananya adalah itu bisa penjara paling lama 4 tahun. Nah, di dalam melakukan tindakan apapun, ketika tidak memiliki dasar bukti dan alasan yang kuat bahwasanya yang disampaikan itu adalah tidak benar, bisa masuk ke ranah pasal 318 kategori fitnah. Ya, saya sering menerima klien gitu, konsul ya terkait dengan fitnah. Dia sudah difitnah, ya sudah melakukan perbuatan ini, padahal secara pembuktian tidak ada. Secara kesaksian tidak ada yang menguatkan. Contoh, beberapa waktu lalu klien saya ada, saya dampingi untuk mediasi. Dia dituduh telah menyebarkan informasi fitnah terkait dengan penyakit seseorang. Penyakitnya itu aib. Gitu. Fitnah ketika tidak disebarkan luas ke muka umum, itu bukan merupakan kategori fitnah. Tapi ketika sudah disebarkan, ditempelkan, diumumkan, disampaikan secara lisan, itu yang dimaksudkan. Kalau dia hanya menyampaikan, tidak bisa dibuktikan pula itu kan, tentang penyakitnya, ya misalkan dia penyakit AIDS mungkin, ya seperti itu, ya tidak ada pembuktian. Jadi saya sampaikan apa yang dituduhkan tidak benar kepada pihak lawan, kepada kuasa hukumnya. Kalau tidak mau meminta maaf dan mengganti rugi terhadap klien kita, katanya, maka kita akan buat laporan polisi. Silakan. Saya sampaikan kepada klien saya, tenang saja, ini tidak terpenuhi unsur pidananya. Ketika begini keadaannya, dia sulit melakukan pembuktian, dia sulit menghadirkan saksi, dan bisa saja di dalam pelaporan kepolisiannya ditolak.